Shalom, puji Tuhan, selamat hari Minggu. Pada hari ini kita merayakan hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan di bumi ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya akan ambil dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Dan hari ini saya akan beri judul firman Tuhan, memaknai hari pencurahan Roh Kudus. Seluruh umat Kristen pada umumnya pasti begitu dekat dengan istilah kata Pentakosta. Pentakosta itu dalam bahasa Yunani ditulis Pentakoste, bentuk feminim dari Pentekonte. Artinya, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ke-50. Secara harafiahnya hari ke-50. Kata Pentakosta dalam Alkitab Perjanjian yang Baru hanya ditulis 3 kali. Kita bisa jumpai dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1, Kisah Para Rasul 20 ayat 16, dan 1 Korintus 16 ayat 8. Sedangkan dalam bahasa Ibrani, kata Pentakosta itu disebut Kaksafuot. Kaksafuot itu adalah hari raya 7 minggu. Jadi hari Safuot ini juga disebut hari Pentakosta. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita bersuka cita karena Tuhan tidak pernah berdusta. Yesus Kristus yang adalah Allah kita, yang telah berjanji Dia akan mengirim
seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan bersama-sama dengan kita. Nah, oleh karena itu, hari Pentakosta itu sama dengan hari raya kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan janjikan Dia genapi dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang kita perhatikan dalam Alkitab, dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus sendiri yang berjanji kepada kita, Dia akan menemani kita kemanapun kita pergi dan kita berada. Kata Pentakosta ini, ya, atau hari ke-50, hari di mana pencurahan Roh Kudus telah dinyatakan Tuhan ke dalam dunia ini. Dan kita semua yang percaya kepada Tuhan boleh mengalami yang namanya Roh Kudus. Dan bukan saja kita mengalami Roh Kudus dalam kehidupan kita, tapi kita juga dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Nah, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Kalau di Israel ada 3 hari raya atau festival hari raya mereka yang sangat utama. Itu yang pertama itu dikenal dengan Hari Raya Paskah. Hari Raya Paskah itu yaitu hari raya memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan. Dan yang kedua adalah Hari Raya Pentakosta, yaitu hari ke-50, yaitu hari raya ucapan syukur atas hasil panen gandum, dilakukan 7 minggu sesudah hari raya Paskah. Dan yang ketiga ada hari raya yang namanya Hari Raya Pondok Daun, yaitu hari raya ucapan syukur atas semua hasil panen. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perjanjian yang baru istilah Pentakosta itu diadopsi dari perjanjian yang lama, yaitu hari raya ucapan syukur atas hasil panen gandum yang dilakukan 7 minggu sesudah hari raya Paskah. Jadi ini seperti mereka mengalami satu kemenangan atau kelepasan, sehingga tidak heran 7 minggu sesudah Yesus bangkit, atau yang kita kenal dengan Paskah, kemenangan atau kelepasan, murid-murid berkumpul untuk merayakan akan kebangkitan, kemenangan Yesus Kristus sebagai ucapan syukur. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Roh Kudus itu sudah dicurahkan kepada kita. Sudah dicurahkan kepada kita. Dan di dalam kita Roh Kudus itu tinggal. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih ingat ayat firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, yang mana adalah pesan terakhir Tuhan Yesus kepada murid-muridnya bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Nah, itu pesan Tuhan kepada murid-muridnya. Bahkan Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk menunggu di suatu tempat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum murid-murid menjadi saksi, memberitakan kabar baik, Yesus menyuruh mereka untuk menanti di suatu tempat yang kita kenal dengan loteng Yerusalem, di mana mereka menanti, ya, mereka menunggu akan janji Tuhan Yesus Kristus kepada mereka bahwa mereka akan mengalami Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Mereka akan menerima Roh Kudus yang akan memampukan mereka dalam menjalankan aktivitas pekabaran Injil. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan di dalam
Kisah Para Rasul 2 ayat 1 di sini menceritakan bahwa murid-murid berkumpul di satu tempat untuk merayakan hari ke-50 Yesus sudah bangkit. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, di luar dugaan Alkitab menceritakan bahwa turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Disinilah yang kita kenal, terjadilah pencurahan Roh Kudus yang Yesus sudah pernah janjikan. Kalau kita baca di pasal 1, janji Tuhan Yesus kepada mereka bahwa mereka akan menerima Roh Kudus. Nah, di ayat yang keempat dalam pencurahan Roh Kudus ini, ayat 4 berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Hal ini Alkitab membuktikan bahwa mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Salah satunya itu mereka dapat berkata-kata dalam bahasa lain. Kalau saya istilahkan ini mujizat bahasa. Kenapa mujizat bahasa? Karena mereka bisa berbahasa yang mereka ucapkan ketika mereka dipenuhi Roh Kudus. Mereka sendiri tidak tahu apa yang mereka ucapkan, tapi orang-orang yang ada di sekitar mereka bisa mengetahui apa yang mereka ucapkan. Sehingga saya katakan ini mujizat bahasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perhatikan sekali lagi, ketika mereka penuh Roh Kudus, jadi Roh Kudus dicurahkan, murid-murid mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Dan ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, orang-orang beranggapan, orang-orang yang menyaksikan peristiwa ini di ayat 13, mereka menyangka bahwa murid-murid ini, orang-orang yang percaya ini sedang mabuk oleh anggur. Padahal tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti kita akan lihat bagaimana ketika murid-murid mendengar hal ini, ya, kita perhatikan membuat Rasul Petrus dan para ke-11 murid yang lain bangkit berdiri dan mereka menjelaskan tentang peristiwa yang sedang terjadi, itu yaitu pencurahan Roh Kudus. Sehingga melalui penjelasan yang Rasul itu sampaikan kepada orang-orang yang menyaksikannya, bahwa jamahan Tuhan kepada mereka, dan apa yang terjadi, orang-orang yang tadinya menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur, akhirnya mereka adalah orang-orang yang diubahkan. Mereka menjadi bertobat, ya. Mereka mempercayai apa yang dikatakan oleh para rasul-rasul ini. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika murid-murid Tuhan dipenuhi Roh Kudus, dan ketika mereka mulai menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang menyaksikan pada waktu itu, ini ada sesuatu hal yang terjadi. Ketika mereka bertobat, mereka menyerahkan diri mereka untuk dibaptis sebagai wujud bahwa Tuhan telah mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi di sini ketika mereka penuh Roh Kudus, ada terjadi perubahan-perubahan. Orang-orang yang tadinya tidak percaya menjadi percaya. Mereka bertobat, meninggalkan dosa-dosa mereka. Ini luar biasa pekerjaan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus itu ketika dia penuhi kita, dia memenuhi kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harus juga mengalami perubahan dalam hidup kita. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang-orang yang mau berubah. Orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, pasti dia akan benci dengan dosa. Seperti orang-orang yang menyindir para murid-murid. Mereka mengira murid-murid ini sedang mabuk oleh anggur.
Tapi kisah selanjutnya dalam Kisah Para Rasul pasal 2 dijelaskan bahwa ya, orang-orang yang menyindir ini, ketika kita memperhatikan ayat-ayat selanjutnya, mereka percaya apa yang dikatakan rasul-rasul, Rasul Petrus dan kawan-kawannya, dan mereka bertobat, mereka memberi diri mereka untuk dibaptis. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat perubahan yang terjadi itu ketika pencurahan Roh Kudus atas mereka. Mereka boleh mengalami satu perubahan, mereka boleh menerima Roh Kudus. Ya, ada hal-hal yang sangat penting yang dicatat di ayat-ayat selanjutnya, di ayat 42 dan 46. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Sekali lagi, yang pertama, ketika terjadi perubahan dalam kehidupan orang-orang yang menyaksikan murid-murid Tuhan mengalami suatu kepenuhan Roh Kudus, ya, kita melihat di sini bahwa yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada akhirnya mereka bertekun. Yang tadinya mereka tidak percaya, yang tadinya mereka menyindir, tapi pada akhirnya mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan yang kedua, mereka menjadi bersatu, ya, menjadi satu komunitas yang bersatu. Itu di ayat 44a dijelaskan di sana. Jadi terjadi persatuan. Tadinya mereka tidak ada dalam kelompok murid-murid Tuhan, orang-orang percaya, dan kini mereka sudah menyatu dengan murid-murid. Ini benar-benar terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Dan yang ketiga, di sini ada pengorbanan. Segala apa yang mereka punya, ya, adalah kepunyaan bersama. Sehingga tidak heran di setiap harinya ada di antara mereka rela menjual harta miliknya atau tanah, lalu hasil penjualannya dibagi-bagikan kepada orang yang lain. Itu dijelaskan di ayat 44 dan ayat 45. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini penting, ada pengorbanan. Jadi sebagai orang Kristen, orang percaya yang mengalami perubahan, mengalami Roh Kudus dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan kita yang mengalami di mana kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, kita juga harus punya pengorbanan, ya, mau berkorban untuk apa? Untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang-orang yang membutuhkan, perlu pengorbanan. Jadi tadi ada beberapa urutan. Yang pertama tadi saya jelaskan, ada pertama tadi mereka bertekun, kedua mereka bersatu, dan yang ketiga ini mereka ada pengorbanan. Jadi orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang-orang yang menerima kebenaran, orang-orang yang percaya kepada firman Tuhan yang mereka dengar, mereka berbagi, mereka berbuat, ya, berkorban harta yang mereka miliki. Mereka berbagi untuk orang-orang yang lain yang membutuhkan. Kalau sekarang ini kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur di masa pandemi ini kita melihat begitu banyak orang-orang yang digerakkan Tuhan, ya. Bagaimana mereka, ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka mau berbuat dengan apa yang mereka punya. Sebagian dari milik mereka korbankan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Kita bersyukur juga pemerintah kita begitu peduli dengan rakyatnya, ya. Tuhan pakai pemerintah untuk juga menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Ini adalah pengorbanan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita sebagai orang percaya jangan mau kalah. Kita juga harus mau berkorban. Dan yang keempat,
Ini penting. Mereka disukai oleh semua orang. Itu di ayat 47. Mereka disukai oleh semua orang. Nah ini ketika murid-murid Tuhan dan orang banyak, ya, mereka mengalami Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Mereka betul-betul disukai. Di ayat yang 47 Kisah Para Rasul 2 dijelaskan bahwa mereka disukai oleh semua orang. Jadi kita patut bersyukur. Ya. Jadi orang-orang yang mengalami perubahan dalam hidupnya, orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, mereka disukai orang banyak. Ya. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh Tuhan memenuhi hidup kita. Bukan kita yang bukan kita mengarang-arang, tidak. Tapi benar-benar Tuhan sendiri yang memenuhi hidup kita. Sehingga kita berdampak. Ada terjadi perubahan yang besar atas kehidupan kita. Yang tadinya kita orangnya ya tidak mau berbuat baik, tapi setelah ada Roh Kudus dicurahkan kepada kita dan kita sudah percaya dan kita sudah menerima, disinilah kita menjadi orang yang berbeda. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang sudah menerima Roh Kudus dalam diri kita harus ada perubahan dalam kehidupan kita. Harus ada perubahan. Supaya apa? Dengan perubahan yang terjadi atas kehidupan kita, maka kita akan menjadi berkat. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini menjadi berkat bagi kita semua dimanapun kita berada. Ingat baik-baik bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan di bumi ini. Dan bagaimana respon kita? Kita harus menerima Dia, kita harus buka hati kita, harus izinkan Roh Kudus itu memenuhi hidup kita, bermanifestasi dalam kehidupan kita, dan biarlah terjadi perubahan atas hidup kita, dan kita berdampak, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.